Kembali bersama kami, pemirsa. Tingginya produksi beras secara nasional menjadi indikator bahwa Indonesia berada dalam kondisi swasembada pangan, khususnya beras. Dirut Bulog mengklaim bahwa seluruh gudang Bulog dan gudang-gudang swasta yang disewa Bulog sudah penuh oleh beras yang diproduksi para petani lokal. Sejumlah mahasiswa pertanian yang diundang pun mengakui bahwa stok beras Bulog benar-benar nyata dan cukup untuk kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun. Dan sampai Banten. Bahwa memang benar saat ini gudang Bulog sudah penuh semuanya dengan beras-beras hasil panen petani Indonesia. Yang mana kita ketahui bersama, kami laporkan bahwa sampai dengan hari ini stok beras Bulog totalnya adalah mencapai 5,2 juta ton beras. Ini pencapaian tertinggi sepanjang sejarah Indonesia Merdeka. Beras Indonesia terbanyak di hari ini. Dan ini cukup membanggakan, dan kami sengaja bawa adik-adik mahasiswa, khususnya dari BEM seluruh Indonesia, untuk menyaksikan langsung baik kondisi stok beras Bulog maupun bagaimana proses pengolahan beras bakalan menjadi beras premium sampai dengan menjadi beras medium. Jadi tadi juga kita sebagai mahasiswa sudah diperlihatkan gitu bagaimana proses dari beras dari gabah terus kemudian menjadi beras, lalu juga penyimpanannya seperti apa, itu sudah diperlihatkan oleh Bapak Rizal juga bantu menjelaskan, dan juga kekhawatiran kita tentang nanti akan ada El Nino yang besar, itu juga sudah bisa dipastikan beras kita tuh aman gitu dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Kendaraan listrik di Jakarta masih dibebaskan pajak guna menekan tingginya polusi udara. Selain bebas pajak, aturan ganjil genap bagi kendaraan listrik pun tetap berlaku. Pembebasan pajak kendaraan listrik merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menekan polusi udara agar masyarakat beralih menggunakan kendaraan listrik. Kebijakan ini mengacu pada aturan dari pemerintah pusat. Sebelumnya, kebijakan perihal mobil listrik telah diizinkan oleh pemerintah pusat, namun mengalami revisi sehingga dilakukan penyesuaian oleh Pemprov DKI. Pemerintah DKI Jakarta secara serius untuk mengurangi polusi, maka kebijakannya yang pertama, karena tidak ada pajak untuk mobil listrik tersebut, kami tidak mengenakan. Yang kedua, untuk ganjil genap, karena kami menganggap bahwa ini sebagai bagian untuk menurunkan kampanye polusi dan juga green energy di Jakarta, maka kami menindaklanjuti itu. Sehingga dengan demikian ini diteruskan bahwa ganjil genap tetap diadakan. Walaupun bebas pajak, aturan ganjil genap bagi kendaraan listrik tetap berlaku. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana menerbitkan obligasi dalam mata uang selain dolar Amerika Serikat sebagai upaya pemerintah dalam memperkuat nilai tukar rupiah. Menku Purbaya menyebut kalau mereka akan menerbitkan, maksud kami pemerintah akan menerbitkan surat utang negara lewat Panda Bond yang akan dirilis ke pasar Cina. Bendahara negara menyebut obligasi ini akan ditawarkan dengan bunga yang lebih rendah. Dengan ini maka Indonesia tidak lagi tergantung terlalu banyak ke mata uang dolar Amerika. Purbaya juga menyampaikan kalau saat ini prospek ekonomi Indonesia sedang membaik. Ia meminta publik untuk tidak takut dengan gejolak ketidakpastian global yang terjadi sekarang. Memperkuat nilai tukar, kami juga akan menerbitkan bond dalam Panda Bond di Cina dengan bunga yang lebih rendah sehingga kita tidak tergantung terlalu banyak ke dolar lagi. Jadi diversifikasi kita akan lebih baik lagi ke depan. Jadi prospek kita bagus, teman-teman semua nggak usah takut. Tadi Pak Presiden juga bilang sama saya, suruh sampaikan pesan bahwa uang saya cukup, duitnya banyak, jadi Anda nggak usah takut. Terima kasih Pak.
Bayar lebih dari 200 juta, puluhan calon jemaah haji ilegal dicegah di Bandara Soekarno-Hatta saat akan berangkat ke Arab Saudi. Modus mereka menggunakan iqomah atau visa kerja. Tugas imigrasi kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta mengamankan 51 WNI yang akan pergi haji secara ilegal. Mereka membawa kelengkapan dokumen layaknya jemaah calon haji resmi, namun mereka menggunakan iqomah atau surat kartu izin tinggal bagi pekerja dan memiliki kartu PMI. Calon jemaah haji ilegal ini dijanjikan berangkat haji tanpa antre oleh Biro Travel dengan membayar 200 juta hingga 250 juta rupiah. Selanjutnya jemaah calon haji diserahkan ke polisi untuk dimintai keterangan terkait penyedia jasa atau agen yang memfasilitasi keberangkatannya. Visa yang digunakan masih sama dengan skenario sebelumnya. Visa kerja pertama, tabung visa kerja, dan iqomah. Ketika kita berbicara iqomah, mereka artinya sudah pernah ada di Arab Saudi sebelumnya. Nah, namun demikian, ketika mereka menggunakan iqomah, kita lakukan interview, mereka tidak tahu detail pekerjaan yang dilakukan di sana. Keterangan yang sudah kami lakukan dari calon jamaah haji ini menyampaikan bahwa mereka membayar untuk melaksanakan haji non prosedural kurang lebih mereka di kisaran 200 sampai 250 juta. Dengan harapan mereka bisa melaksanakan haji meskipun tanpa menggunakan visa haji. Sempat 5 jam tertahan di imigrasi Bandara Madinah, 2 remaja jemaah calon haji asal Kalimantan Tengah akhirnya berhasil masuk dan bergabung kembali dengan kloternya. Perasaan haru dan lega menyelimuti 2 remaja putri jemaah calon haji asal Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Novia Gina dan Rabiatul Adawiyah sempat tertahan di imigrasi Bandara Internasional Muhammad bin Abdul Aziz Madinah selama 5 jam. Kendala terjadi akibat pembatalan visa secara sistem saat proses pemeriksaan dokumen. Kepala Dakar Bandara Abdul Basir melakukan koordinasi intensif bersama KJRI dan Kementerian Haji dan Umroh mengatasi masalah. Setelah proses validasi ulang, kedua jemaah akhirnya diizinkan masuk dan langsung diantarkan ke hotel bersama keluarga dan rombongan kloter. Nanti nggak usah terlalu umur ya? Nggak usah umur ya? Ketemu sendiri sama petugas Indonesianya. Terus adiknya dibantu? Nah. Dengan dibantu gitu gimana perasaannya? Senang, alhamdulillah. Sejauh ini gimana pelayanan petugas? Bagus aja sih, lumayan hilang, tapi masih ada deg-degannya. Oh, nah sekarang sudah diselesaikan dibantu oleh petugas, bagaimana pandangannya? Ya senang. Ya, Terus pesannya dengan para petugas? ya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah membantu kami. Ya, pemirsa, jelang keberangkatan ke kota Mekah, jemaah haji Indonesia berburu oleh-oleh di kawasan Madinah, Arab Saudi. Jemaah haji Indonesia terkenal royal dalam berbelanja hingga mencapai jutaan rupiah dalam sekali belanja. Ya pemirsa, ini saya lagi ada di salah satu toko di kawasan Masjid Nabawi yang menjadi andalan belanjanya orang Indonesia. Sini emang jual macam-macam barang-barang. Kira-kira orang Indonesia ini pada beli apa aja ya? Kita lihat yuk. Suasana pusat perbelanjaan di kota Madinah semakin ramai menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Jemaah haji khususnya yang berasal dari Indonesia antusias berburu oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tanah air. Aneka oleh-oleh menjadi incaran mulai dari kurma, air zam-zam kemasan, sejadah, tasbih hingga parfum khas Timur Tengah. Aku beli sejadah 250 pieces, terus tas juga 100 pieces, banyak deh pokoknya. Recommended di sini, Bos Ali murah. Wow, emang beli buat siapa aja sih? Buat oleh-oleh keluarga, teman-teman, orang kantor, semua. Sekarang musim haji, banyak orang Indonesia belanja di toko. Alhamdulillah banyak orang belanja di sini. Mungkin 80% orang Indonesia belanja. Suka belanja baju sama tas sama yang mana viral-viral. Meski demikian, jemaah diimbau untuk tetap bijak dalam berbelanja.
Petugas haji mengingatkan agar para jemaah tidak berlebihan dalam bawa barang mengingat adanya batasan bagasi penerbangan. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Jutasari, MCH 2026 melaporkan. Ya, informasi tadi menutup Sindo Sore hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terbaru di kanal YouTube Sindo News dan sindonews.com. Saya Herjunno Syaputra beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.